Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi IPA kelas 8 mengenai gerak. Gerak yang akan kita pelajari meliputi dua macam. Yang pertama adalah gerak pada makhluk hidup. Yang kedua adalah gerak pada benda. Oke, kita bahas yang pertama. 1. Romawi. Gerak pada makhluk hidup. Gerak makhluk hidup ini meliputi A. Sistem gerak pada manusia. B. Sistem gerak pada hewan. C. Sistem gerak pada tumbuhan. A. Sistem gerak pada manusia. Yang akan kita bahas: 1. Rangka. 2. Sendi. 3. Otot. Baik, 1. Rangka. Rangka ini meliputi A. Fungsi rangka. B. Struktur tulang. C. Macam-macam bentuk tulang. D. Perkembangan tulang. A. Fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk dan menopang tubuh. Yang kedua, tempat menempelnya otot-otot. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Dan yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Berikutnya yang ke B adalah struktur tulang. Struktur tulang tidak halus, tetapi terdapat benjolan pada ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada ujungnya. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat, yang disebut periosteum. Tulang spons ini ada pada tulang pipa atau tulang panjang, terdapat di bagian ujung. Ujung tulang panjang ditutupi dengan tulang rawan atau kartilagu. Berikutnya adalah yang ke C, yaitu macam-macam bentuk tulang. Bentuk tulang ada 4. 1. Tulang panjang. Misalnya tulang lengan. 2. Tulang pipi. Misalnya tulang dada. 3. Tulang pendek. Misalnya tulang ruas jari. Berikutnya yang keempat adalah tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Kemudian yang kedua, perkembangan tulang. Perkembangan tulang meliputi osifikasi dan fusi. Osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas sesuai arah pertumbuhan tulang rawan. Sedangkan fusi itu nama lain dari penggabungan tulang. Materi selanjutnya adalah sendi. Sendi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis disebut juga sendi mati. Sendi ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Contoh, sendi pada tulang tengkorak. 2. Amfiartrosis atau disebut juga sendi kaku. Sendi ini dapat digerakkan tetapi sangat terbatas. Contoh, sendi antar ruas tulang belakang. Berikutnya yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis ini disebut juga sendi gerak. Sendi ini dapat digerakkan dengan bebas. Baik, secara khusus mari kita bahas macam-macam sendi gerak. Macam-macam sendi gerak yaitu 1. Sendi peluru. Sendi ini gerakannya sangat bebas. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan belikat, atau tulang panggul dan tulang paha. Berikutnya yang kedua adalah sendi engsel. Sendi ini memiliki gerakan satu arah. Contoh, siku dan lutut. 3. Sendi putar. Sendi ini memungkinkan gerakan memutar. Contoh, persendian antara tulang tengkorak dan tulang leher. 4. Sendi pelana. Gerakan sendi ini 2 arah. Jadi, sendi ini dapat bergerak 2 arah maksudnya. Contoh, sendi pada pangkal ibu jari. Berikutnya yang kelima adalah sendi geser. Prinsip kerjanya, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contoh, sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki.
Materi berikutnya adalah otot. Otot ini yang dibahas meliputi fungsi otot dan jenis-jenis otot. Fungsi otot. Fungsi otot merupakan alat gerak aktif. Kemudian jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot meliputi 3 macam. Yang pertama adalah otot rangka atau otot lurik. Yang kedua otot polos. Yang ketiga otot jantung. Baik, kita bahas satu persatu. 1. Otot rangka atau otot lurik. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga disebut otot lurik. Otot ini bekerja di bawah kesadaran kita, artinya bekerja secara sadar. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Contoh otot ini yaitu otot pada indera. Berikutnya adalah otot polos. Otot ini berbentuk gelendong, memiliki satu inti pada tiap selnya. Otot polos bekerja tak sadar. Otot ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Berikutnya adalah otot jantung. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot ini mempunyai garis-garis seperti otot rangka atau otot lurik, tetapi otot ini bekerja tak sadar. Nah, berikutnya adalah materi gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan pada sistem alat gerak. Ini terdiri dari 1. Rickettsia. Rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D. 2. Fraktura. Fraktura disebut juga patah tulang. Ini biasanya terjadi karena benturan yang keras. Yang berikutnya adalah yang ketiga, osteoporosis. Ini biasanya terjadi pada orang tua atau manula. Hal ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Yang keempat adalah artritis. Ini biasanya terjadi pada sendi. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan tulang rawan pada sendi. Contoh, rematik adalah salah satu bentuk artritis. Berikutnya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis ini adalah kelainan pada tulang belakang melengkung berlebihan ke arah depan. Hal ini disebabkan karena perut penderita terlalu besar. Misalnya, sedang hamil atau kegemukan. Kemudian rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Kifosis, kelainan pada tulang belakang melengkung berlebihan ke bagian dada, ke arah belakang. Ini disebabkan karena penyakit, misalnya TBC atau rickettsia. Atau juga mungkin kebiasaan duduk yang salah. Berikutnya adalah skoliosis. Kelainan pada tulang belakang ini melengkung ke samping. Ini biasanya disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk yang salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah membahas sistem gerak pada manusia. Insya Allah sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Terima kasih.